roadmap itu kita ada 3 pilar. Yang pertama adalah penguatan identitas perbankan syariah. Yang pilar kedua terkait dengan sinergi ekosistem ekonomi syariah. Dan pilar ketiga adalah penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Ini semuanya harus didukung oleh kepemimpinan dan manajemen perubahan, kualitas dan kuantitas SDM, infrastruktur, teknologi informasi, dan kolaborasi kerjasama sektoral. Memang dengan adanya kondisi saat ini, di mana kita tahu bahwa ini ada COVID-19 yang melanda dunia dari awal tahun 2020, ini memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi tentunya ini harus disikapi dengan bijak oleh keseluruhan dan juga kebijakan stimulus yang ada yang dikeluarkan oleh baik BI, pemerintah maupun OJK ini menunjukkan bahwa sektor keuangan dapat terjaga dengan baik. Terkait dengan hal tersebut juga ada satu perubahan pola, yaitu pola transaksi dari fisikal ke arah virtual yang telah mengakselerasi perubahan ekosistem sektor keuangan secara masif. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga stakeholder, ini Bank Syariah dituntut untuk mengembangkan layanan digital secara optimal. Nah, ini adalah salah satu dari faktor untuk di RP2IS ini, yaitu terkait dengan bagaimana OJK mendorong digitalisasi perbankan syariah. Beberapa pilar dari 3 pilar yang ada ini menunjukkan bahwa OJK melihat bahwa kedepannya ini perlu ada satu hal yang perlu disiapkan dengan baik, yaitu terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. Karena apa? Dengan ke depan kita mendorong digitalisasi, kita juga meminta bahwa terkait dengan syariah ini untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dan juga kita menyiapkan kebijakan yang mendorong penerapan digitalisasi untuk perbankan syariah. Di digitalisasi ini kita juga mendorong penerapan common platform untuk mendukung digitalisasi BPR, termasuk juga pengembangan modul pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan karakteristik dari syariah itu sendiri. Terkait dengan SDM, industri perbankan syariah perlu didukung oleh SDM yang handal dengan kompetensi khusus, karena selain kompetensi perbankan secara umum juga diperlukan pemahaman atas penggunaan aspek syariah, baik dalam hal akidah maupun muamalah. Di sisi lain, yaitu terkait dengan manajemen risiko, perbankan syariah itu memiliki 10 jenis risiko yang perlu dimitigasi dengan baik. 10 jenis risiko itu tersebut antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Yang ini juga ada di bank konvensional. Untuk syariah itu ada tambahan 2 risiko, yaitu risiko imbal hasil dan juga risiko investasi. Selain itu, bahwa ada hal lain, yaitu terkait dengan pengembangan produk. Di sini banyak variasi jenis produk yang bisa dikembangkan di perbankan syariah yang dapat memberikan suatu keunikan dan kekhasan syariah. Oleh karena itu, dalam roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia, kami juga mendorong perbankan syariah untuk memiliki code of conduct yang tadinya bersama-sama sama dengan yang bankir satu kesatuan, tapi untuk syariah perlu ada suatu hal yang tersendiri karena memiliki suatu ciri khas sendiri. Dan juga standar kompetensi bankir syariah yang dijadikan suatu panduan maupun standar kemampuan yang harus dimiliki oleh bankir-bankir syariah. Jadi Mbak Lin, kita sedang mengarah ke sana, menyiapkan SDM yang handal, yang ke depan itu bisa menyerap semuanya terkait dengan tantangan dari perbankan syariah. Saya rasa sekarang ini udah banyak kemajuan yang dicapai oleh perbankan syariah dengan adanya di tahun pandemi ini
bisa diantisipasi dengan baik. Di lain pihak, secara industri di bank kita adalah pertumbuhan negatif, tapi di perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan nilai tambah tersendiri bagi perbankan syariah. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.